Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utpianti. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah awal Islam di Singapura dan di Thailand Selatan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang sejarah awal Islam di Singapura. Sejarah awal Islam di Singapura. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mencoba menelusuri dan mengungkap kembali keberadaan Islam di Singapura dari awal ASEAN Singapura sampai penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Pada masa lalu, Singapura dikenal sebagai Tumasik dan terkadang disebut juga Tamasek. 1. Asal-usul Singapura. Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Malaka. Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stamford Raffles yang menggagas proyek Singapura pada tahun 1818 karena kekecewaannya terhadap Belanda yang menyebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian Raffles mendatangi perjanjian dengan Tamanggong Sri Mahajara untuk menguasai Pulau Singapura pada 19 Januari 1819 dan 12. Maka tahun 1819 dipanjang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi asal-usul dan kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya tetapi belum dapat dipastikan. Menurut salah satu sumber Melayu lama disebut bahwa seorang keturunan Sang Superba dari Palembang pergi dan tinggal di Pulau Bintan. Dari sana ia melihat pantai putih di pulau lain. Ketika ia menanyakan tempat itu, ia mengetahui bahwa pulau itu adalah Pulau Tumasik, dan ia meminta untuk mengunjungi pulau tersebut. Tetapi ketika baru saja berlayar menuju pulau itu, tiba-tiba datang angin topan menerpa kapal mereka. Angin topan begitu dahsyatnya, sampai kemudian mahkota sang pangeran jatuh ke dalam air. Tanpa diduga, angin topan itu pun tiba-tiba berhenti, dan air laut pun kembali tenang. Atas kejadian itu, mereka meyakini bahwa jatuhnya mahkota sang pangeran ke dalam air yang kemudian disertai berhentinya angin topan dan datangnya kembali air laut merupakan tanda diperbolehkannya sang pangeran beserta pengikutnya untuk memasuki pulau tersebut. Ketika memasuki pulau itu, mereka melihat seekor binatang yang anggun gerakannya, tangkas dan berani, dan bulu bagian kepalanya yang hitam putih bagian lehernya dan coklat bagian badannya. Mereka terkesan dengan binatang yang belum pernah mereka lihat tersebut. Kemudian seorang tua memberitahukan kepada sang pangeran bahwa nama binatang itu adalah singa. Kemudian ia memutuskan untuk tinggal di sana dan memberi nama tempat itu dengan Singapura, kota singa. Dari cerita tersebut kemudian lahir nama Singapura. Melayu juga menyebutkan bahwa menjelang akhir abad ke-14, Paraweswara, seorang pangeran dari Palembang yang pada tahun 1388 melarikan diri dari serangan kerajaan Jawa, Majapahit, ia mencari perlindungan dari Singapura. Kemudian ia membunuh dan mengganti penguasaannya yang bisa jadi menjadi vasal kerajaan Siam. Kerajaan Siam atau Thai melancarkan serangan balasan dan menghancurkan Singapura sehingga daerah ini tidak dihuni lebih dari 400 tahun. Paraweswara melarikan diri ke Malaka, kemudian memeluk Islam dan berusaha mengembangkan Kesultanan Malaka yang mengaruh kekuasaannya meliputi Singapura yang merupakan bagian dari Kesultanan Johor. Menurut asal katanya, Singapura berasal dari bahasa Sangketa. Nama ini terdiri atas dua kata, yaitu singa, nama binatang buas, dan pura berarti kota. Dengan demikian, Singapura juga berarti kota singa. Sebelum Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor menguasai daerah ini, diceritakan bahwa di sana pernah terdiri Kesultanan Tumasik. Adapun sultan-sultan yang memerintah Tumasik sebelum dikuasai oleh Kesultanan Malaka. Raja Sri Sultan Iskandar Shah memerintah selama 5 tahun di Singapura, kemudian di Malaka. Sampai di sini asal-usul Singapura masih simpang siur, terlebih masa-masa sebelum kedatangnya Portugis pada tahun 1510 di Nusantara. Kedatangan Islam di Singapura. Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara.
Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, pada ahli sejarah terdapat pendapat mengenai kapan dan dari mana kedatangannya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan oleh teori-teori datangnya maupun tinjauan krisis atau teori-teori tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hal ini disajikan secara ringkas berdasarkan salah satu tinjauan yang pernah ada. Singapura Lama atau Tumasik sejak zaman Sriwijaya merupakan kota dagang yang penting di Asia Tenggara. Kota pulau di ujung semenanjung Malaya ini selalu menjadi rebutan berbagai kejadian di Nusantara hingga Ayutthaya di Thailand. Diceritakan meskipun sumber harus diverifikasi bahwa antara tahun 1299 sampai 1388 pernah berdiri Kesultanan Tumasik dengan 5 sultan, yaitu 1. Raja Sri Tribuana, 2. Raja Sri Pirkamawira, 3. Raja Sri Ranawikema, 4. Raja Sri Sarajaya, 5. Raja Sri Sultan Iskandar Shah. Memerintah selama 5 tahun di Singapura, kemudian di Malaka. Penelusuran sumber bacaan, data, dan informasi tentang sejarah Islam awal di Singapura yang tergolong sulit karena dari berbagai modern yang membahas asal-usul Singapura umumnya merujuk pada 4 naskah Nusantara, yaitu Prarotan Sejarah Melayu, Negara Tragema, dan Tahfuz Al-Nafis. Kemudian selanjutnya Islam di Thailand Selatan. Thailand merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Muslim menjadi minoritas dari bagian penduduk Thailand, di mana masyarakat Muslim terkonsentrasi di wilayah Thailand Selatan, yakni petani, Narat Hiwat, dan Yala. Muslim Melayu di Thailand setelah memiliki perbedaan mencolok secara kebudayaan dengan penduduk mayoritas, sejarah konflik yang berkepanjangan menjadi bagian sejarah di daerah ini. Salah satu isu yang dibangun dari konflik tersebut tidak lain adalah isu realisme. Sehingga saat ini konflik Thailand Selatan masih berlangsung dari kompleksitas konflik tersebut. Maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, pada faktor penyebab konflik di Thailand Selatan, dan kedua, bagaimana kondisi masyarakat Muslim di Thailand Selatan. Dan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan mencari sumber dan fakta-fakta yang terjadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian konflik di Thailand Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor politik, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Sejarah konflik di Thailand Selatan. Arab dan India disebut ke Islam pedagang Muslim oleh penduduk setempat. Para pedagang tersebut meminta kepada Raja Siam untuk menjadikan masjid. Permohonan mereka dikabulkan oleh Raja, maka diberikan Bangkok Noi. Islam disebarkan di Siam melalui hubungan dagang dan perkawinan. Sebelum tahun 1801, wilayah Thailand merupakan wilayah Kesultanan Petani Darussalam, Petani Raya, yang meliputi petani Thailand Selatan, Terengganu, dan Kelantan, Malaysia. Petani Raya adalah kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka, dalam arti mempunyai struktur politik, sosial, budaya, dan ekonomi tersendiri. Proses Islaminasi mulai masuk ke petani masa abad ke-12 Masehi dan mulai diresmikan menjadi sebuah negara beragama Islam pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan Melayu petani telah mencapai puncak keanugerahannya pada zaman pemerintahan raja-raja perempuan pada tahun 1584 sampai 1624 dan berakhir pada zaman pemerintahan Raja Kuning pada tahun 1635 dan 1688. Petani mulai merosot. Petani dalam masa yang sedang menghadapi kekacauan politik. Siam sedang berperang dengan Burma pada tahun 1779. Sultan Muhammad pun dipaksa untuk memberi bantuan kepada Siam untuk melawan Burma. Apabila Sultan Muhammad menolak, maka Chai akan memerintahkan pada adiknya untuk menyerang petani. Sampai saat ini, komunitas Melayu Muslim yang khususnya di wilayah selatan masih ada secara terus-menerus mendapatkan diskriminasi. Ini membuat suatu tekanan sendiri terhadap mereka dan memberikan dampak yang negatif pada masyarakat Melayu Muslim yang ada di Thailand. Masyarakat Melayu Muslim kemudian melakukan perlawanan walaupun dalam waktu yang panjang, sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan asimilasi budaya yang ada salah satu bentuk perang psikologi
untuk menimbulkan rasa takut, melemahkan moral dan semangat dari masyarakat Melayu Muslim yang mempengaruhi kesultanan dari masyarakat Melayu Muslim di Thailand. Kebijakan menyesuaikan budaya ini membuat masyarakat Thailand sering mencurigai para Melayu Muslim. Permasalahan ini memiliki ikatan erat dengan politik intoleransi, kekerasan, dan konflik etnis, sehingga saat ini sebagian besar Melayu Muslim masih dalam psikologi yang buruk. Sekian hasil mereview saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.